Halo, ini aku mau melatih cara ini melatih kamu menggunakan bantuan chat GPT. Apa ya? Hmm, apa yang untuk ingat? Oke, hmm, hmm, oh, maaf. Ini masih pilihan. Hmm. Hmm. Ahmad nama Aisyah. Pasti aku akan apa ya? Hmm, nih, pertanyaan pertama, apa hal yang kamu anggap kegagalan tapi sekarang kamu syukuri pernah terjadi? Apa ya? Hmm, apa ya? Bentar, kamu. Yang aku anggap. Hmm, dulu aku pernah merasa paling urusan kan untuk nilainya aku kayaknya wah kayak terus dengan itu dengan UI. Dengan UI itu kayak seperti masuk ke dalam industri itu. Jadi, ada pilihan EPG, ilmu pengetahuan campuran kalau nggak salah ya. Itu aku bisa belajar salah satunya lintas ilmu itu. Jadi yang pertama itu aku pilih arsitek, yang kedua aku pilih perencanaan wilayah kota, dan yang ketiga aku pilih ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi. Terus ternyata aku lulus di ekonomi pembangunan itu. Sementara kan di itu IPA, jadi kayak banget sama ekonomi, jadi kayak mmm, masa yang paling kelam itu aku masuk ekonomi pembangunan. Tapi, mmm, alhamdulillahnya aku mendapatkan senior-senior atau kakak tingkatnya suportif gitu. Jadinya, mmm, ternyata di semester 5 waktu itu udah ada yang namanya, peminatan. Nah, aku tanya tuh sama kakak seniorku, jadi, peminatan yang mana yang tanda kutip nggak bahas uang, karena
Mmm, aku tidak bisa, berhitung kalau, barang itu hanya ada yang ada. Jadi, mmm, menurutku tuh ngomongin uang itu bukan hal yang tabu, tapi misalnya gini, kita ngomongin uang, mmm, 5 juta dan itu untuk, bangunan wilayah itu. Tapi hal itu aku harus membayangkan dan cara belajar itu, kayak studi kasus, implementasi, dan saat itu aku kesusahan gitu. Jadi makanya aku tanya ke kakak tingkatku itu, mmm, yang mana peminatan yang tidak membayar uang. Oh, mhm, mhm, terus, mmm, kakak tingkatku bilang ini, mmm, SDM, masuk peminatan sumber daya manusia. Itu, mmm, mungkin bayar uang tapi nggak sebanyak peminatan lain kayak ilmu meter, ilmu itu yang lebih banyak membahas uang. Terus akhirnya aku, masuk ke dalam peminatan itu. Terus, udah masuk, jalani dengan tenang, jadi sama beberapa semester sebelumnya itu aku kayak berat ya, gitu. Sampai aku pernah mikir untuk pindah, teknik dan ternyata, mmm, itu sangat sulit walaupun kita punya kemampuan, tapi, mungkin sulit diinterpretasi lah saat itu. Kedua, sekarang kita sudah lah. Terus habis itu, mmm, aku jalani hari-hari di peminatan sumber manusia itu. Ternyata itu cocok denganku, mmm, lulus juga nggak tepat waktu, tapi tidak sampai 6 tahun waktu itu. Terus aku lanjut, S2 dengan, yang menurutku ini ya, karena S2 aku kan, pendidikan, jadi itu ini menurutku, sedikit lebih mudah untuk memahaminya, gitu. Jadi alhamdulillah itu, apa ya, dulu sempat nggak suka sama ilmu ekonomi karena aku kira semuanya tentang uang, ternyata enggak. Ada peminatan yang nggak bahas uang, gitu. Dan sekarang aku kerja, sesuai dengan, mmm, ilmuku juga, gitu. Jadi sampai sekarang aku bersyukur itu. Terus yang apa nih, yang dirimu yang kamu tolak tapi sekarang kamu mulai terima. Apa ya, nggak ada kayaknya. Aku mensyukuri antara diriku sendiri.
Kalau kamu bisa berbicara dengan nimutnya 10 tahun, apa yang ingin kamu katakan padanya? Pertama udah SMP, 10 tahun itu aku kelas 4 SD. Oke, waktu kelas 4 SD aku kayaknya lagi itu sekolah ya, sekolah MIA sama sekolah SD. Jadi, aku tuh ngikutin PAI itu sekolah MIA, itu sekolah lama, dan yang aku sekolah SD, SD biasa. Jadi itu kalau itu kan dulu itu normal, tapi nggak yang sekarang. Mungkin banyak SDIT apa itu yang, apa ya, sistemnya seperti itu. Jadi lebih memudahkan, mmm, pikirannya waktu kelas 4 ya, mmm, mikir pecahannya itu susah Kak. Apa yang paling kamu pelajari dari rasa kehilangan? Mmm, ikhlas. Kalau kehilangan ya udah ikhlasin aja, terus, mmm, kita harus sadar bahwa semua yang diberikan itu titipan. Jadi, mmm, bolehlah sedih karena mungkin kita punya keterikatan dengan hal itu, tapi, percayalah akan ada nantinya. Jangan ini. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa damai? Dan apa yang membuatmu begitu? Terakhir kali merasa damai? Mmm, ketika pasrah waktu sering ditolak lowongan kerja. Jadi, aku kan seperti ini, aku sering ditolakin sama loker gitu kan. Nah, saya tuh di tahap interview itu baru perkenalan, itu langsung diputus secara sepihak gitu ya. Mmm, aku berpikir, mungkin itu prosedurnya. Jadi, mencoba untuk tidak mendekat ini dulu, jadi aku berpikir itu prosedurnya. Mmm, akhirnya karena udah puluhan kali ditolak, karena aku cukup lama nganggur sih, dan lama nganggur aku tuh kerja freelance gitu kan. Itu karena cukup lama nganggur aku kerja freelance, mmm, sampai di tahap apa ya, ya udah deh mungkin nggak usah kerja, apa namanya, hidupnya disuruh menemani orang tua yang udah memasuki usia lanjut. Jadi ya udah jalani aja kehidupan, nanti kalau rezeki ya diambil, nggak ya udah gitu. Tapi, apa ya, emang harus seikhlas itu. Jadi, mmm, jadi dapat kesempayannya gitu. Siapa orang yang pernah hadir sebentar tapi meninggalkan kelas besar dalam hidupmu? Ada ada, teman, dia itu
yang ini, itu waktu aku SMA tuh nolongin gitu kan, nolongin adiknya, terus, mmm, pokoknya waktu itu adiknya sampai bingung ya kayak awal-awal, terus aku pernah nanya sampai gini, "Kok kamu bengong sampai segitunya?" Gitu. Terus dia bilang gini, "Kalau orang itu harus sampai selesai. Jadi walaupun orang itu sudah mengatakan terima kasih dan meninggalkan kita, mmm, selagi kita yang menolong itu masih lihat umurnya, berarti, kamu masih punya kewajiban untuk menolong." Nah itu, karena orang yang sudah mengatakan terima kasih tadi, saatnya kemungkinan untuk berbalik dan meminta tolong lagi. Jadi, eee, ngasih pertolongan ke orang itu jangan batasnya harus terpenuhi ya, karena kita nggak tahu waktunya balasan dari Allah nanti itu bisa lebih besar, kalau apalagi kalau kita lebih ikhlas. Apakah lain buatmu? Apakah itu rasa aman, mengerti, atau diterima apa adanya? Mencintai itu ya, mungkin banyak orang yang menganggap mencintai itu lebih ke rasa aman, mengerti, atau diterima apa adanya. Tapi kalau banyak diberi kepercayaan untuk mengupgrade diri sendiri, itu mencintai. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sudah memaafkan seseorang atau belum? Mmm, mungkin kisah yang menyakitkan itu udah aku lupakan. Aku lupa dengan kisah yang menyakitkan antara aku dengan orang tersebut itu, mmm, akhirnya mungkin udah aku maafkan. Oh, jika kamu harus menulis surat terima kasih untuk seseorang yang tidak pernah meminta maaf, kamu akan menulis apa? Hmm, apa ya, terima kasih untuk mungkin hanya akan terima kasih aja, karena, aku akan meninggalkan orang itu. Apakah kamu lebih mudah memberi kasih sayang atau menerimanya? Mmm, Gini, apa yang aku berikan itu biasanya dengan perasaan tulus. Tapi yang namanya manusia ya kadang kita minta balasan, kita minta balasan untuk mendapatkan ketulusan yang sama, cuman, mmm, sekarang lebih belajar untuk tidak melibatkan perasaan. Jadi sepertinya saya lebih mudah memberikan kasih sayang. Tentang hal itu. Apa hal itu yang membuatmu ingin terus melangkah, bahkan di hari yang paling berat? Apa ya hal itu? Mmm, Percayalah bahwa hari esok itu lebih baik. Kalau misalnya ternyata hari esok itu, apa ya, masih suram,
Eee, aku akan percaya bahwa dengan mencintai prosesnya, dengan menjalani prosesnya, mmm, kita bakalan nggak akan merasakan capeknya proses nanti kalau udah di momen yang paling indah, seperti itu. Apakah kamu mendefinisikan kedewasaan dalam hidup sendiri? Bagaimana kamu dewasa itu adalah tentang, tidak menyakiti orang lain, tidak egois, saat ini, seperti itu. Mungkin beberapa hari lagi makna dari kedewasaan itu bisa berubah. Hidupmu ibaratkan sebuah buku, apa yang sedang kamu sekarang, apa ya, bersampah karena sekarang hidupku sedang lelah. Terus, bercerita, meluapkan perasaan, bicara. Jadi, saking lelahnya, eee, aku harus bicara dengan kamera dan itu belajar untuk bicara karena, mmm, semakin kita bicara, nanti bicaranya lancar, jadi lebih, mmm, bisa menyampaikan, eee, apa ya, maksud, perkataan, atau presentasi di depan orang banyak. Jadi lebih rapi seperti itu. Mmm. Apa ya, apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Bukan dalam bentuk benda, tapi juga apa ya, yang ingin aku tinggalkan, kebaikan, tapi kebaikan itu kalau nggak dinotis ya, saat ini aku nggak tahu apa sih kebaikan aja. Apa yang diam-diam kalau kamu ucapkan meskipun jarang kamu ungkapkan pada orang lain. Apa ya? Sih kayaknya nggak ada sih, tapi, mmm, sering percaya sering mendengar aja. Nggak tahu ya, itu kayak, I try to make me happy, jadi, mmm, untuk menghibur sendiri. Oke, sampai sampai di sini dulu, aku mau makan ya. Heeh, besok malam lanjutin lagi. Terima kasih.